Di satu kota besar, dua anak miskin tinggal di lingkungan itu, Kai dan Gerda, yang saling mencintai seperti kakak dan adik. Orang tua mereka mengizinkan mereka untuk mengunjungi satu sama lain di atap dan duduk di bangku di bawah mawar. Di musim panas, mereka menghabiskan seluruh waktu mereka di sini, menciptakan permainan yang berbeda, dan di musim dingin mereka senang duduk di dekat perapian yang hangat dan mendengarkan kisah-kisah menakjubkan yang sering diceritakan nenek mereka kepada mereka. Suatu ketika anak-anak melihat buku bergambar, Kai merasakan sesuatu menusuk mata dan hatinya. Ini adalah pecahan cermin dari Nyonya yang berkuasa, Ratu Salju. Sejak itu, perilaku bocah lelaki itu berubah secara dramatis. Dia menjadi pemarah, kasar, dan kejam. Suatu hari, Kai pergi tobogan dan tidak pernah kembali. Ketika Gerda mengetahui tentang hilangnya Kai, dia menangis lama sekali. Tapi dia yakin Kai masih hidup, jadi dia memutuskan untuk pergi mencarinya. Untuk waktu yang lama Gerda berjalan melewati hutan, melewati ladang, dan kemudian dia menemukan sebuah rumah yang indah, terkubur dalam bunga. Nyonya rumah keluar padanya itu adalah penyihir tua dengan topi jerami besar. Wanita tua itu sangat menyukai Gerda, dan karena itu dia memikat gadis malang itu dan meninggalkannya bersamanya selamanya. Gerda lupa tentang tujuan perjalanannya, dan menghabiskan banyak waktu bermain di taman indah dari Nyonya rumah yang ramah. Suatu kali dia secara tidak sengaja melihat mawar, dan mengingat Kai, dan segera bangun dari sihir, pergi ke jalan. Dalam perjalanan, Gerda bertemu seekor gagak pintar yang besar. Dia memberitahu gadis itu bahwa dia mengenal seorang putri yang akan menikah, dan tunangannya sangat mirip dengan Kai. Burung gagak setuju untuk membawa Gerda kepadanya. Begitu sampai di istana, Gerda berhasil melihat calon pangeran. Sayangnya, itu bukan Kai. Sang putri, setelah mendengar kisah sedih gadis itu, memberinya kereta emas dengan kusir dan pelayan, serta sepatu, sarung tangan dan gaun yang indah. Dan Gerda berangkat. Di hutan yang gelap, kereta yang berkilauan segera menarik perhatian para perampok yang segera menyerangnya. Perampok itu menahan Gerda. Dia membawa Gerda ke kastil perampok untuk memamerkan kebun binatangnya yang berisi merpati hutan dan rusa kutub dari Lapland. Mendengar cerita tentang penangkarannya, perampok merasa kasihan padanya dan membiarkannya pergi dengan rusa kutub untuk mencari Kai. Rusa kutub membawa gadis itu ke wanita tua Lapland yang menghangatkan dan memberi makan gadis yang kelelahan itu. Dia menulis beberapa patah kata pada cat kering kepada temannya Finn yang tinggal di dekat istana Ratu Salju, meminta untuk membantu gadis itu. Dia menjelaskan kepada Gerda bahwa alasan perilaku buruk Kai adalah pecahan cermin yang mengenai hati dan matanya, dan dia tidak akan pernah sama jika es tidak meleleh oleh kekuatan hati yang penuh kasih dan hangat. Gerda pergi ke istana Ratu Salju sendirian, tidak ada yang berani mendekati rumah Nyonya yang berkuasa. Dia sangat dingin dan ketakutan. Menemukan dirinya di kastil, Gerda terkejut betapa dingin, sunyi dan mati dia. Segera dia melihat Kai yang membiru sepenuhnya, hampir menghitam karena kedinginan. Anak laki-laki itu duduk di sudut dan mencoba untuk meletakkan kata keabadian dari gumpalan es, karena dalam hal ini dia akan menerima seluruh dunia dan sepasang sepatu roda baru sebagai hadiah dari Ratu Salju. Gerda bergegas menghampiri Kai, memeluknya erat dan menangis. Dengan air matanya yang panas, ia melelehkan serpihan yang menempel di hati bocah itu. Setelah mengangkatnya, Kai juga mulai menangis, dan pecahan kedua mengalir dari matanya bersamaan dengan air mata. Betapa bahagianya mereka melihat satu sama lain. Tapi tidak ada waktu untuk bersukacita. Mereka harus keluar dari istana es sebelum Ratu Salju kembali. Saat Kai dan Gerda akhirnya keluar dari kerajaan Ratu Salju, mereka bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan semua teman yang membantu Gerda dalam pencariannya.
Di rumah, mawar mekar favorit mereka menunggu mereka, dan semua yang terjadi segera dilupakan oleh mereka, seperti mimpi yang berat. Di luar turun salju, semakin gelap dan semakin gelap. Itu tepat sebelum Natal. Di musim dingin ini seorang gadis pengemis kecil dengan kepala telanjang dan kaki telanjang berkeliaran di jalanan. Kakinya benar-benar merah karena kedinginan. Di tangannya, gadis itu membawa sebuah kotak. Itu adalah penjual korek api kecil. Sepanjang hari dia tidak menjual satupun korek api, karena tidak ada yang memperhatikan gadis itu. Dia tidak dapat kembali ke rumah, karena hari itu dia tidak membantu sepeser pun. Gadis itu tidak punya pilihan selain berkeliaran di jalanan lebih jauh. Akhirnya gadis itu menemukan tempat yang nyaman di sekitar sudut rumah. Dia duduk di tanah yang membeku. Gadis itu merasa lebih dingin. Tangannya benar-benar membeku, dan jari-jarinya sakit karena kedinginan. Dia tidak bisa menahan rasa sakit ini lagi. Gadis itu dengan takut-takut mengambil satu korek api. Dengan tangan gemetar, dia memukul korek api ke dinding. Korek api itu menyala terang dan mulai menyala dengan nyala api yang merata, seperti lilin kecil. Gadis malang itu menggesernya dari tangan ke tangan untuk menghangatkan jari-jarinya. Dia membayangkan dirinya duduk di dekat perapian besar di ruangan yang indah. Ini membuat gadis itu semakin hangat. Tapi tiba-tiba, apinya padam. Perapian menghilang, dan hanya korek api yang tersisa di tangannya. Gadis itu menyalakan korek api lagi. Untuk mencegah angin bertiup, benda malang itu berbalik menghadap tembok. Gadis itu melihat ke arah korek api, dan dinding itu tiba-tiba menghilang. Sebuah ruangan besar dan elegan muncul di depan matanya. Ada banyak makanan berbeda di atas meja set dengan taplak meja putih salju. Gadis itu ingin mengambil sepotong daging, tapi korek apinya padam, dan dinding yang dingin dan lembab berdiri di depan benda malang itu lagi. Gadis itu menyalakan korek api lagi. Sekarang dia sedang duduk di depan pohon Natal yang mewah. Pohon ini jauh lebih tinggi dan lebih anggun dari yang pernah dilihat gadis itu. Ribuan lilin menyala di dahan-dahannya yang hijau. Gadis itu tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Tapi tiba-tiba pertandingan itu padam. Cahaya mulai menyala lebih tinggi, dan segera berubah menjadi bintang cerah. Gadis itu lagi-lagi membenturkan korek api ke dinding, dan ketika semua yang ada di sekitarnya menyala, dia melihat bagaimana salah satu bintang berguling di langit, meninggalkan jejak api yang panjang di belakangnya. Mungkin seseorang meninggal, pikir gadis itu. Nenek tercintanya mengatakan lebih dari sekali bahwa ketika tanda bintang jatuh, jiwa seseorang terbang ke surga. Dan tiba-tiba, neneknya yang baik hati dan penuh kasih sayang muncul di depan gadis itu. Dia muncul saat. Dan kemudian korek api di tangan gadis itu terbakar. Citra yang disayanginya lenyap. Gadis itu buru-buru memukul semua korek api yang tersisa di dalam pak, hanya untuk melihat neneknya lagi. Korek api itu menyala begitu menyilaukan sehingga menjadi lebih terang dari siang hari. Nenek itu muncul lagi di depan gadis itu. Dia belum pernah melihatnya secantik dia sekarang. Gadis itu bermimpi bahwa itu tidak akan pernah berakhir. Nenek menggenggam tangan cucunya, dan bersama-sama mereka terbang tinggi ke langit, di mana tidak ada rasa lapar, tidak dingin, tidak ada rasa takut. Gadis kecil itu merasa luar biasa baik. Dan pada saat itu pula sebuah bintang terbang melintasi langit. Pada suatu pagi yang sangat dingin, di sekitar sudut rumah, mereka menemukan seorang gadis kecil terbaring di bawah tembok. Matanya tertutup. Rona merah muncul di pipinya. Senyum penuh kasih muncul di wajahnya. Ada banyak korek api di sekitar gadis itu. Tidak ada yang tahu keajaiban apa yang kebetulan dia lihat, dan di antara keindahan apa yang mereka, bersama dengan nenek mereka, temui malam Natal ini.